Guru Woyun, kamu sudah diambang kematian, namun kamu masih berani bertindak begitu kejam. Hari ini aku pasti tidak akan melepaskanmu. Ling Yi mengeluarkan pukulan terus-menerus. Setiap pukulan mendarat dengan keras di dada Guru Woyun. Dalam sekejap, gadis itu memuntahkan seteguk darah segar, tetapi dia masih memandang Ling Yi dengan acuh tak acuh, yang berada di tengah badai kemarahan. Namun, tatapan inilah yang membuat Ling Yi menggertakkan giginya dalam kebencian. Pukulannya semakin kuat, memukul mundur Guru Woyun tanpa henti. Beberapa orang tidak tahan dengan pemandangan itu dan menutup mata mereka. Hanya saja, daya tahan gadis muda itu membuat mereka terkesan. Pada saat ini, Ling Yi yang benar-benar marah oleh Guru Woyun, tidak menangkap tatapan yang dia lemparkan ke Penatuayu. Penatuayu menganggukkan kepalanya sedikit, menunjukkan bahwa dia telah memahaminya. Sama seperti dia akan menyelamatkan Luo Yin, sementara Ling Yi berkonsentrasi penuh pada Guru Woyun, kilatan cahaya merah melesat melewatinya dari belakang dan menembus ke arah Guru Woyun seperti kilat. Guru Woyun, kamu seharusnya tidak menyakiti cucuku. Aku akan mengirimmu ke neraka sekarang. Sebuah kekuatan besar sedang terbentuk di kepalan tangan Ling Yi. Api kemarahan menyala di matanya saat dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorongnya ke arah Guru Woyun. Guru Woyun, jangan pedulikan aku, pergi saja. Ekspresi Luo Yin berubah dan dia berteriak dengan tergesa-gesa, jika Guru Woyun mati karena dia tidak akan memaafkan dirinya sendiri selama sisa hidupnya. Berpikir sampai di sini, matanya secara tidak sadar dipenuhi dengan kecemasan serta rasa menyalahkan diri sendiri dan penyesalan yang mendalam. Namun, Guru Woyun saat ini sepenuhnya berada di bawah telapak tangan Ling Yi. Tidak ada tempat di mana dia bisa melarikan diri. Sepertinya gadis itu akan mati di bawah serangan yang kuat, ketika tiba-tiba sebuah lengan besar terulur dari samping dan menarik Guru Woyun ke dalam pelukan. Siapa yang berani menyelamatkan bajingan kecil ini? Ling Yi segera menjadi marah. Siapa yang berani menyelamatkan seseorang yang ingin dia bunuh? Apakah mereka lelah hidup? Hanya saja, ketika dia berbalik untuk melihat ke atas, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dengan pemandangan yang menakjubkan. Dia belum pernah melihat pria yang begitu tampan sebelumnya, berpakaian merah dengan rambut perak. Dia tampak seperti makhluk dunia lain. Wajahnya yang sempurna sangat halus, itu sangat indah. Pada kenyataannya, itu dapat dianggap sebagai puncak keindahan untuk semua makhluk hidup. Namun, pria itu telah fokus pada Guru Woyun sejak awal. Pupil merahnya membawa cinta dan penyesalan. Siapa kamu? Ling Yi dengan cepat pulih dari keterkejutannya dan mengerutkan kening. Anak muda, apakah kamu mencoba untuk ikut campur? Orang ini tidak memiliki sedikit pun energi spiritual di tubuhnya. Tetapi Ling Yi tidak bisa melupakan bahwa dialah yang telah menyelamatkan Guru Woyun dari tangannya. Dia tidak bisa percaya bahwa itu hanya kebetulan. Apakah kamu yang menyakiti Xiao Yun? Pria itu berbalik untuk melihat Ling Yi saat dia bertanya tanpa ekspresi. Ling Yi mendengus dingin. Anak muda, aku menyarankanmu untuk segera pergi. Kalau tidak, wanita di tanganku akan kehilangan nyawanya. Qian Bei Ye tidak mengatakan apa-apa, tapi perlahan berjalan menuju Ling Yi, di bawah angin sepoi-sepoi, dengan rambut perak yang berkibar tertiup angin di samping pakaian merahnya yang mengambang lembut, ada pesona iblis yang tak terlukiskan padanya.
Xiao Ye. Untuk sesaat, Gu Ruoyun menatap kosong ke arah Qian Bei Ye, agak heran. Dia tidak tahu mengapa, tapi saat ini Xiao Ye memberinya perasaan yang sangat aneh, seolah-olah dia telah berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Anak muda, apakah kamu mendengar apa yang aku katakan? Karena begitu, maka aku akan membunuhmu lebih dulu. Ling Yi dengan marah menyerang Qian Bei Ye, dia bahkan melampaui batasnya, dan pukulannya jauh lebih keras daripada saat dia menyiksa Gu Ruoyun. Jelas bahwa dia tidak berani bersantai sedikitpun saat menghadapi Qian Bei Ye. Kekuatan pukulan itu menembus langit seperti badai yang mengamuk, namun, pada saat berikutnya, seluruh tubuhnya membeku. Gerakan yang dia gunakan dengan seluruh kekuatannya, sebenarnya telah dihentikan dengan satu kepalan tangan. Itu benar, pria itu telah menggunakan satu tangan untuk menghentikan gerakan terkuatnya. Segera, gelombang ketakutan muncul dari lubuk hatinya, menyebar ke seluruh tubuh Ling Yi. Melihat wajah pria yang sangat tampan itu setelah badai, dia membuka mulutnya dalam upaya untuk berteriak, hanya untuk menemukan bahwa tenggorokannya terasa seperti diremas oleh tangan yang tak terlihat. Ling Yi tidak bisa mengeluarkan suara sama sekali. Ling Yi menarik napas dalam-dalam, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah lari. Ketika pikiran itu muncul, dia berbalik dan ingin melarikan diri saat itu juga, tetapi sesuatu yang lebih menakutkan sedang menunggunya. Pada saat ini, tubuhnya terasa seperti terikat sepenuhnya, seolah-olah tali diikatkan di kakinya. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa mengangkat kakinya sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana pria itu melakukan semua ini? Tepat ketika Ling Yi mencoba memahami apa yang telah terjadi, sosok pria itu muncul di hadapannya seperti iblis, dan tangan maut dengan kejam melingkari lehernya. Seolah terbuat dari serat sederhana, lehernya terjepit menjadi seutas benang dan dengan retakan ringan itu, lehernya patah begitu saja. Darah segar menyembur keluar seperti air mancur, menyebabkan pakaian merah pria itu tampak lebih jahat. Semua orang tercengang kaget, ketakutan tak berujung mendominasi di hati semua orang, dan beberapa bahkan tidak tahan dengan tontonan itu dan pingsan di tempat. Mereka telah melihat adegan berdarah yang tak terhitung jumlahnya, tetapi mereka belum pernah melihat seseorang mematahkan leher sebelumnya. Selanjutnya, dia telah melakukannya begitu saja. Orang-orang yang mengira Qian Bei Ye tidak memiliki banyak kekuatan sekarang ingin menampar mulut mereka sendiri. Jika dia tidak kuat, lalu siapa yang bisa dianggap lebih kuat darinya? Mengapa keberuntungan Gu Ruoyun sebaik itu? Hati Gu Panpan dipenuhi dengan kecemburuan. Itu membuatnya gila. Ketika aku pertama kali melihatnya di istana, aku berpikir bahwa pria ini tidak berguna. Sekarang dia tidak hanya sangat tampan, tapi dia sangat kuat. Mengapa pria seperti itu mengikuti Gu Ruoyun? Bagaimana wanita itu memenuhi syarat? Tidak, aku tidak kalah dengan dia. Sejak kami masih anak-anak sampai sekarang, dia hanya cocok untuk mengambil barang-barang yang tidak aku inginkan lagi. Namun untuk hal-hal yang aku sukai, itu akan selalu menjadi milikku. Gu Ruoyun hanya cocok untuk mengambil sampahnya, dan tidak ada yang lain. Saat ini, selain Gu Panpan, ada orang lain yang juga penuh dengan kecemburuan. Jelas sekali bahwa orang itu adalah Nona Siun dari Sekte Pemurnian Senjata. Meskipun pupil matanya berbeda warna,
Si Yun percaya sejak awal bahwa Qian Bei adalah pria yang muncul dalam mimpinya seperti dewa. Setelah melihat pria yang telah dia cari selama bertahun-tahun melindungi wanita lain seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak cemburu? Terutama karena wanita itu adalah orang yang sama sekali tidak menghormati sekte pemurnian senjata, Guruoyun. Xiao Yun. Qian Bei menoleh untuk melihat Guruoyun, dan setelah melihat tatapan tidak percaya gadis itu, hatinya langsung sakit. Apakah dia takut dengan kekejamannya? Xiao Yun, maafkan aku tidak bermaksud berlebihan. Aku baru saja melihat bahwa dia menyakitimu dan aku menjadi terlalu marah. Aku berjanji bahwa aku tidak akan begitu kejam mulai sekarang. Aku akan membunuh mereka dengan lembut. Setelah mengatakan itu, Qian Bei memegang erat-erat sudut pakaiannya, dan menatap Guruoyun dengan memohon. Bagaimana jika Xiao Yun tidak memaafkannya? Bagaimana jika dia tidak ingin bertemu dengannya lagi? Tidak, sama sekali tidak. Ketika dia memikirkan bagaimana Guruoyun akan mengabaikannya, hati Qian Bei semakin sakit, seolah-olah dia pernah mengalami rasa sakit seperti itu. Guruoyun akhirnya pulih, lalu dia berkedip dan berkata, "Apa yang kamu bicarakan? Mengapa aku akan marah?" Xiao Ye, namun aku tidak berpikir bahwa kamu masih akan sekuat ini setelah kehilangan ingatanmu. Kamu membunuh Lin Yi dalam 1 detik. Qian Bei menatap Guruoyun dengan hati-hati. Xiao Yun, kamu tidak marah padaku. Kenapa aku harus marah padamu? Tatapan Guruoyun menunjukkan bahwa dia tidak mengerti, dan dia bertanya dengan nada bingung. Seolah-olah dia telah melompat langsung ke surga dari neraka, Qian Bei sangat bersemangat sehingga dia menarik Guruoyun ke pelukannya dan memeluknya erat-erat ke dadanya. Guruoyun terpaku di tempat seperti disambar petir. Sejujurnya, dia sangat menyukai Qian Bei. Dia juga tidak tahu mengapa, tetapi dia percaya bahwa dia tidak akan menyakitinya. Tidak masuk akal untuk memiliki kepercayaan seperti ini padanya, dan bahkan Guruoyun sendiri tidak jelas dari mana asalnya. Namun, pelukan ini membuatnya merasa tercengang. Sejak mereka bertemu, Xiao Ye tidak pernah membuat gerakan intim seperti itu. Xiao Yun, terima kasih. Aku pikir kamu marah karena aku terlalu kejam. Jadi aku takut kamu akan mengabaikanku. Qian Bei memeluk Guruoyun dengan erat sebelum melanjutkan. Xiao Yun, aku tidak akan membiarkanmu terluka lagi, dan aku tidak akan pernah meninggalkanmu, karena aku tidak ingin melihatmu berdarah. Kalau tidak, aku akan terluka di sini. Qian Bei menunjuk dadanya dan alisnya sedikit menyatu. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku selalu memikirkanmu di hatiku, dan kamulah yang membangunkanku dari tidurku. Xiao Yun, apakah menurutmu kita ditakdirkan untuk bertemu? Ditakdirkan? Guruoyun menutup matanya perlahan, dan pada saat itu, wajah muram dan tegas muncul di benaknya. Pria itu adalah pria yang paling dia percayai sejak awal. Kalau tidak, dia tidak akan mempercayakan saudara laki-lakinya yang tersayang kepadanya. Namun, pada akhirnya dia telah mengkhianatinya karena alasan egois, dan dia bahkan memotong-motong Yuer dengan kejam. Memikirkan adegan itu, hatinya tidak bisa menahan rasa sakit. Rasa sakit yang menyayat hati itu adalah sesuatu yang tidak akan bisa dia lupakan, tidak peduli berapa banyak kehidupan yang telah berlalu. Ditakdirkan. Tiba-tiba tawa ringan terdengar dari dekat,
Gu Ruoyun perlahan kembali ke masa sekarang dan melihat ke arah orang yang berjalan ke arahnya. Namun, sejak awal tatapan Siyun selalu tertuju pada Qian Beiye. Sebenarnya terkadang perasaan mungkin tidak akurat, terutama untuk seseorang yang kehilangan ingatannya sepertimu. Jika Anda berbicara tentang nasib, maka itu hanya dia dan dia, Gu Ruoyun hanyalah kesia-siaan. Bagaimana dia bisa berjuang bersama pria ini? Tidak ada orang lain di daratan ini yang bisa berdiri di sisinya, kecuali dirinya sendiri. Qian Beiye mengerutkan kening dan tanpa sadar menarik lengan baju Gu Ruoyun. Dia berkata dengan sedih, "Xiao Yun, aku tidak suka terlalu banyak orang asing. Bisakah kita kembali untuk beristirahat?" Untuk beberapa alasan, wanita di depannya memberinya perasaan tidak nyaman. Perasaan seperti itu membuatnya ingin menjauhinya, jauh sekali. "Tentu, aku juga tidak suka orang-orang ini." Gu Ruoyun mengangguk, lalu sepertinya memikirkan sesuatu. Dia perlahan berjalan ke sisi Luoyin. "Luoyin, maafkan aku, kamu terseret ke dalam kekacauan itu karena aku." Luoyin menggelengkan kepalanya. "Orang yang seharusnya meminta maaf adalah aku. Jika bukan karena aku, maka kamu tidak akan." Hatinya tercekat begitu dia memikirkan adegan menakutkan tadi. Jika Qian Beiye tidak datang tepat waktu, dia tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri selama sisa hidupnya. "Jangan khawatir, Ling Yi tidak akan bisa membunuhku." Gu Ruoyun tersenyum. Bahkan jika Qian Beiye tidak ikut campur, dia masih menyembunyikan Zixi. Dia hanya akan membiarkannya keluar jika dia terpaksa. "Tahan!" Melihat Gu Ruoyun hendak pergi, sebuah suara terdengar dari belakang. Siyun tersenyum lembut. "Gu Ruoyun, aku benar-benar mengagumimu. Kamu cukup beruntung untuk mendapatkan senjata spiritual yang terkuras itu, dan bahkan menggunakannya untuk mengalahkan Ling Xi. Meskipun bakatmu tidak terlalu luar biasa, keberuntunganmu sangat bagus." Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan untuk mengatakan, "Kamu mengambil pria amnesia ini, dan kamu bahkan berhasil mencuci otaknya dengan gagasan bahwa kamu berbagi semacam nasib dengannya, membuatnya percaya bahwa kamulah yang dia cari. Namun kebenaran akan selalu muncul suatu hari nanti. Aku harap kamu tahu apa yang harus kamu lakukan."